balik lagi di channel YouTube saya, Titi Halowia. Di podcast kali ini kita masih sama dengan narasumber yang sebelumnya, yaitu Mr. X. Mr. X. Cuma di kali ini kita mau ngebahas bukan tentang pekerjaannya lagi, tapi bagaimana dan lika-likunya cara dia mendapatkan visa engineering. Ayo kita dimulai dari awal ceritanya itu seperti apa. Pertama-tama saya mendaftar ke LPK. Oh, berarti kan sekarang sebagai engineer tapi berangkatnya secara mandiri. Tapi sebelum itu kamu itu ke LPK buat nyari lowongan engineering. Iya, saya ke LPK buat mendaftar engineering. Iya. Nah, di LPK itu dimintalah pre-requisite atau dalam bahasa Indonesianya CV riwayat pekerjaan. Iya. Nah, di situ kan saya sebagai ex magang. Oh, berarti kamu tuh sebelumnya pernah magang. Pernah. Dan sekarang kali ini pengen ke Jepang sebagai engineering. Iya. Nah, dulu sempat magang di tahun berapa dan di mana dan bidangnya apa? Magangnya di Okayama Keng. Iya. Bidangnya Kikai Kako tahun 2016 sampai 2019. Oh iya. Nah, sekarang kan pengen berangkat, maksudnya pengen berangkat sebagai engineering. Tapi ada kendala di re-requisite. Iya. Gitu. Kendalanya seperti apa? Kendalanya itu kan pre-requisite itu bisa didapat di LPK yang memberangkatkan dulu pada waktu magang. Iya. Nah, saya udah ke sana, tapi di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain membuat perjanjian. Oh, surat perjanjian ke Iya. LPK yang memberangkatkan sebagai magang. Iya. Itu perjanjian seperti apa? Perjanjiannya itu kalau saya baca ya kurang masuk akal. Karena itu Boleh diceritakan nggak kenapa kurang masuk akalnya? kurang masuk akal itu karena kita dipaksa buat membuat perjanjian yang padahal kan itu hak kita, hak yang kita harusnya dapat. Oh, Tapi kok CV. harus dibuat perjanjian. Nah, itu agak nggak masuk akal kalau menurut saya. Iya. Terus? Nah, saya udah membuat itu, terus saya ajukan. Nah, tetapi pas saya ingin minta requisitionnya, itu ada syarat lagi. Iya. Harus memperoleh Pekerjaan dulu. pekerjaan job. dulu dan kontrak kerja di tempat yang baru. Iya. Karena itu kan nggak mungkin. Orang saya baru daftar Mendaftar. pekerjaan engineer di tempat baru kok. Iya. Mana bisa saya udah dapat kontraknya kalau belum daftar. Oh, karena maksudnya job baru itu bisa kita daftar setelah kita memiliki persyaratan. Nah, tapi karena tidak mendapatkan requisite dari SO yang memberangkatkan waktu magang, berarti kamu kesulitan untuk mendaftar. Kesulitan. Iya. Terus? Ya itu akhirnya saya nggak dapat requisitionnya, terus Tidak bisa mendaftar juga. nggak bisa mendaftar di tempat yang baru. Iya. Nah, terus saya pindah lagi ke tempat yang lain. Masih sama. Masih sama juga. Iya, dengan persyaratan Kendalanya harus re-requisite. punya re-requisite. Tapi di tempat yang baru katanya bisa mendaftar dulu, tapi ya tetap harus meminta requisite ke tempat yang memberangkatkan dulu. Iya. Nah, itu saya berpindah tempat itu sampai 3 kali. 3 kali. Nah, tapi ya tetap karena masalah requisite saya menemui jalan buntu terus. Jadi nggak bisa mendaftar ke LPK sebagai engineering karena kendala di requisite. Benar. Gitu. Terus pada akhirnya bisa berangkat engineering. Itu ceritanya bagaimana? Pada akhirnya saya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di internet. Iya. Itu saya lihat langsung, ternyata bisa dilamar dari Indonesia. Iya. Saya hubungin, kan kontaknya itu ada ditulis di situ. Saya hubungin, terus saya tanya-tanya, ternyata bisa daftar dari Indonesia dan pada waktu itu langsung direspon cepat. Terus dijadwalkan untuk
interview atau mensetsu. Iya. Nah, untuk sebelumnya kan pas mendaftar di LPK kesulitan di Rerekisho-nya, dan kenapa waktu berangkat mandiri itu kamu tuh bisa daftar? Nah itu kan saya konfirmasi lagi ke Iya. yang di Jepang tadi. Mm-mm. Saya tanya, ini tanpa Rirekiso magang bisa nggak? Iya. Iya nggak apa-apa katanya, itu nggak masalah katanya, bisa. Oh, bisa. Iya gitu. Akhirnya bisa mendaftar, interview, dan akhirnya lolos. Iya diterima lolos, pekerjaan. terima. Iya. Nah, berarti sebelumnya kan susah tuh Rirekisho, ya kan? Jadi nggak bisa daftar engineering. Itu kamu daftar berangkat secara mandiri sebagai engineering, atau misalnya sebagai apa? Ada kesulitan di tempat, maksudnya di hal yang lain nggak? Apa setelah mendaftar sebagai engineering, visanya itu langsung mendapatkan visa engineering atau gimana? Pada awalnya kan saya mendaftar di engineering di bidang teknik sipil. Iya. Saya terima, terus pengurusan dokumen. Iya. Nah, setelah hampir 6 bulan saya tunggu, ternyata ada masalah. Karena dari pihak Jepang itu butuh konfirmasi ijazah. Nah itu karena saya belum bisa berangkat ke sini, saya nggak bisa membuktikan. Iya. Padahal saya udah ngirim juga soft copy, Ijazah. bukan soft copy. Iya, soft copy. Nah, terus akhirnya dari TSK itu menawarkan Iya. jalur kamu kesini sebagai TG, Tokutegino, di Iya. bidang gaishoku. Itu di restoran, dan mereka menawarkan kayak gitu. Terus saya langsung nyari informasi gaishoku ini gimana daftarnya. Iya. Terus saya daftar, terus saya tesnya di Jogja. Dan untungnya sekali tes saya langsung lulus. Nah, Keren. terus saya udah dapat sertifikat SSW gaishoku itu. Iya. Dari TSK itu kan karena mereka mempunyai restoran juga. Iya. Nah, saya diberangkatkan sebagai TG di bidang gaishoku tersebut. Oh. Nah, akhirnya mengurus COE, visa turun, dan saya bisa berangkat. Tapi semua itu ditanggung Sama perusahaan yang memberangkatkan. iya. Dan akhirnya saya berangkat. Oh, berarti kamu itu awalnya melamar sebagai engineering, tapi karena ada masalah di pengajuan visa engineeringnya, kamu tuh nggak jadi, maksudnya nggak lolos tuh visa engineeringnya. Berarti kamu tuh dialihkan, maksud jalan alternatifnya, iya nanti kalau di Jepang sebagai engineering, tapi untuk berangkat ke Jepang dulu, berarti dengan visa Tokutegino. Iya. Berarti kalau misalnya kayak teman-teman di Indonesia itu yang susah cari pekerjaan sebagai engineering, bisa jalan alternatifnya itu sebagai TG dulu, abis udah TG di Jepang baru bisa ganti. Iya, tapi asalkan mempunyai ijazah S1. iya. Teknik. Iya, atau misalnya ijazah S1 atau D3 Iya, teknik. benar. Itu berarti sebenarnya kalau misalnya perusahaannya mau membantu buat pengurusan visa engineering, walaupun berangkat sebagai TG itu juga nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nanti bisa hengko atau ganti visa di sini. Oh gitu. Berarti, nah sebelumnya kan di LPK gitu, ada cerita yang nggak enakin nggak sih tentang misalnya LPK yang sering kita dengar itu kenyataannya itu seperti apa? Kalau yang pernah saya alami sendiri, itu diantaranya banyak ya hal yang nggak mengenakan. Iya. Karena saya pernah mengalami juga. Itu saya waktu itu udah masuk DP sebesar 15 juta. Iya. Saya udah masuk DP tanpa tahu kapan keberangkatannya.
itu sebenarnya saya agak menyesal juga. Mm-mm. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman yang mau mendaftar engineer Mm-mm. itu harap berhati-hati kalau ada disuruh DP tanpa kejelasan, mending jangan langsung percaya. Iya. Berarti buat kayak misalnya teman-teman itu lebih waspada ya, karena sekarang tuh banyak banget maraknya penipuan untuk pemberangkatan kerja ke Jepang. Iya. Nah, untuk supaya terhindar dari kejadian seperti itu tuh apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakuin ya pertama cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Terus dicari tahu kredibilitas tempat LPK-nya. yang akan memberangkatkan tersebut. Tapi sebelumnya kamu tuh sebelum daftar udah nyari-nyari informasi belum tentang LPK tersebut yang kamu mau daftarin itu? Udah. Saya juga udah cari informasi, datang ke tempatnya langsung juga. Dan bener udah ada yang berangkat dari LPK tersebut? Ada, tetapi ya dalam kenyataannya memang iya banyak terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun udah mencari informasi, udah datang ke LPK-nya secara langsung, terus udah cari tahu apakah udah ada yang berangkat atau belum dari LPK ini sebagai engineering, tapi tetap aja kamu tuh ibaratnya kasarnya ketipu Iya, gitu. Pada akhirnya uang yang kamu setorkan itu sebagai DP balik lagi atau enggak? untungnya DP yang saya udah masukin tadi bisa dibalikin Full semua. Nah kan karena saya nggak mengikuti pelajaran bahasa lagi di tempat tersebut. Jadi kan mungkin mereka agak segan juga, masa saya nggak ngapa-ngapain kok duitnya masuk. Iya. Kalau duitnya nggak dibalikin kan mungkin mereka takut juga kalau ada tuntutan. Tapi ada misalnya kenalan atau teman yang bareng mendaftar gitu, tapi dia tuh misalnya uangnya nggak balik atau kayak gimana? Ada teman-teman juga yang udah mendaftar di situ karena dia mengikuti pelajaran situ, tinggal di situ ya. Biayanya dialihkan sebagai biaya hidup, mungkin dihitung waktu dia tinggal di situ, jadinya yang balik tuh cuma berapa persennya. Oh, berarti uang yang telah masuk kalau misalnya kita ikut pelatihan bahasa kayak gitu, uangnya bakal dipotong kalau misalnya kayak kita tempat tinggal, makan, pokoknya kehidupan sehari-hari gitu. Iya, benar. Oh gitu, berarti emang susah ya buat ngebedakan LPK yang bener-bener memberangkatin gitu kan, terus sama yang bener-bener penipuan, karena LPK yang udah kamu cari informasi sedetail mungkin pun masih tetap aja menipu gitu. Iya, jadi harap berhati-hati. Dan sarannya buat yang lain yang ingin berangkat ke Jepang sebagai engineering tapi kesulitan buat pengurusan visa, itu sebaiknya seperti apa? Kalau untuk yang pemula atau belum pernah ke Jepang sama sekali, harus belajar dulu bahasanya. Terus kalaupun mau ikut LPK, cari LPK yang udah kredibilitasnya terjamin. Terus kalau mungkin mereka mengambil biaya, ya harap hati-hati. Kalaupun disuruh DP tapi tanpa kejelasan, hati-hati. Tapi kalau disuruh DP udah jelas diterima, kontrak kerja ada, dan COE turun, mungkin itu nggak apa-apa. Karena juga ada temen yang membayar juga tapi berangkat tuh banyak juga. Oh, ada. Maksudnya nggak semuanya ketipu. Iya. Maksudnya yang benar-benar ngeberangkatin pun ada dengan biaya yang nggak sedikit ya? Nggak sedikit, ya itu harus mempersiapkan biaya. Kalau minimalnya yang pernah saya tahu sekitar 50-an. 50 juta. Bahkan ada yang 80-an ke atas. Ya ampun, mahal banget ya. Jadi itu sarannya. Terus kalaupun udah bisa bahasa, coba cari tahu informasi lowongan yang langsung dari sini, yang dari Jepang langsung. Oh, berarti bisa akses cari lowongan kerja langsung dari Jepang. Misalnya kita walaupun kita di Indonesia, kita bisa akses
langsung lowongan dari Jepang itu. Iya, Itu yang bisa. lebih maksudnya lebih apa ya? Maksudnya ya, lebih terpercaya gitu. Iya, karena mereka yang dari sini, yang dari Jepang biasanya menawarkan yang lowongan peserta yang ada di Indonesia, jadi mereka akan support visa dan lain-lain. Jadi gak usah khawatir, pasti mereka akan mengurus semuanya. Oh, gitu. Berarti buat teman-teman kalau misalnya ada yang ke Jepang pengen berangkat sebagai engineering, kalau misalnya mengalami kesulitan atau misalnya kurang percaya dengan LPK yang ada karena banyak berita yang negatif lah yang di medsos itu yang kesebar tentang penipuan berangkat kerja ke Jepang itu kan nggak sedikit, itu tuh banyak banget. Harap berhati-hati kalau misalnya teman-teman yang pengen ke Jepang kesulitan sebagai engineering berangkat, bisa jalur alternatif sebagai Tokutei Gino dulu, karena di sini karena Jepang kan kayak kekurangan orang untuk bekerja, jadi lowongan pekerjaan tuh banyak banget di sini asalkan kalian mau aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kesulitan berangkat sebagai engineering, kalian bisa coba sebagai Tokutei Gino. Setelah di Jepangnya cari perusahaan yang bisa mengusahakan buat kalian tuh ganti visa, itu lebih aman ya. Iya. Karena Tokutei Gino itu lowongannya lebih banyak dibanding engineering, ya benar. kan. Dan biaya keberangkatannya pun tidak semahal dengan engineering kayak gitu kan. Iya. Nah, itu bisa dicoba untuk teman-teman. Dan podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga cerita dari Mr. X ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kalian. Semoga bermanfaat. Iya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast Oke. selanjutnya. Sama-sama. Dadah.